Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit malam di atas Jakarta seolah sedang mengamuk. Guntur menggelegar, membelah keheningan kompleks perumahan elit yang biasanya tenang. Di dalam sebuah rumah bergaya minimalis modern yang tampak hangat dari luar, sebuah badai yang jauh lebih dingin sedang berlangsung. Pergi, Arini. Keluar dari rumahku sekarang juga. Suara Baskara menggelegar, lebih nyaring dari petir di luar sana. Ia berdiri dengan angkuh di tengah ruang tamu, tangannya menunjuk lurus ke arah pintu jati yang tertutup rapat. Di kakinya, sebuah koper kecil berbahan kain murah tergeletak mengenaskan. Koper yang sama yang dibawa Arini saat mereka menikah 3 tahun lalu. Arini berdiri mematung. Rambut hitam panjangnya sedikit berantakan, dan gaun tidurnya yang sederhana tampak kontras dengan kemewahan sofa bludru yang mereka beli tahun lalu. Matanya menatap Baskara dengan ketidakpercayaan yang mendalam. "Mas, ini jam 2 pagi. Di luar hujan deras sekali." Suara Arini bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang menyesakkan dada. "Kemana aku harus pergi? Aku tidak punya uang sepeser pun. Kau tahu itu." Baskara tertawa. Tawa yang terdengar hambar dan penuh kebencian. "Itu bukan urusanku lagi. Aku sudah lelah melihat wajahmu yang membosankan dan pakaianmu yang kumal itu. Selama 3 tahun ini kau hanya menjadi benalu di hidupku. Aku sudah menemukan wanita yang jauh lebih pantas mendampingi posisiku sebagai CEO sekarang. Hanya karena itu." Arini berbisik. "Hanya karena kau merasa sudah sukses. Kau membuangku seperti sampah? Ingatkah kau siapa yang menemanimu makan mie instan di kontrakan sempit saat kau merintis bisnismu?" "Diam," bentak Baskara. Ia melangkah maju, mencengkeram lengan Arini dengan kasar dan menyeretnya menuju pintu depan. "Jangan pernah mengungkit masa lalu. Keberuntunganku adalah karena usahaku sendiri, bukan karena 2 istri yang tidak punya latar belakang seperti kamu. Kau itu bukan siapa-siapa. Kau tidak punya keluarga, tidak punya koneksi, tidak punya harta." Baskara membuka pintu utama. Angin kencang langsung menusuk masuk, membawa rintik hujan yang dingin ke dalam ruangan. Tanpa belas kasihan, ia mendorong Arini keluar hingga wanita itu tersungkur di teras yang basah. Koper kain itu dilemparkan ke arahnya, mendarat di genangan air. "Pergi!" teriak Baskara lagi. Kali ini ia berdiri di ambang pintu dengan senyum meremehkan. "Aku mau tahu siapa yang akan menolongmu malam ini. Kau tidak punya siapa-siapa di dunia ini, Arini. Kau akan mati kedinginan di bawah jembatan, dan saat itu terjadi, jangan pernah berani merangkak kembali kepadaku." Brak! Pintu dibanting dengan keras. Suara kunci yang diputar 2 kali terdengar seperti vonis mati bagi pernikahan mereka. Arini duduk bersimpuh di lantai teras yang dingin. Air hujan mulai membasahi pakaiannya, menyatu dengan air mata yang akhirnya jatuh. Ia menatap pintu kayu di depannya dengan tatapan kosong. Hatinya yang selama ini ia jaga untuk pria itu, kini hancur berkeping-keping. 3 tahun. 3 tahun ia merendahkan dirinya. Ia menyembunyikan identitas aslinya, menahan diri dari kemewahan, dan hidup sebagai istri rumahan yang sederhana hanya karena sebuah janji lama kepada mendiang kakeknya. "Temukan pria yang mencintaimu saat kau bukan siapa-siapa, maka kau akan menemukan cinta sejati." Arini tertawa kecil di tengah isak tangisnya. Suara tawanya terdengar getir dan sedikit gila. "Kakek, sepertinya kau salah. Tidak ada cinta sejati bagi orang yang silau akan harta," gumamnya pelan. Ia berdiri perlahan, mengabaikan rasa perih di lututnya yang lecet. Ia tidak lagi melihat ke arah pintu rumah itu. Harga dirinya yang selama ini ia tekan demi menjadi istri penurut, kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Matanya yang semula redup kini berkilat tajam seperti belati. Arini merogoh saku gaun tidurnya. Di sana, tersembunyi sebuah ponsel model lama yang sangat tipis namun memiliki teknologi enkripsi tingkat tinggi, satu-satunya benda yang tidak pernah diketahui Baskara. Dengan jari yang sedikit gemetar karena dingin, ia menekan satu tombol cepat. Panggilan itu hanya tersambung selama 3 detik sebelum suara bariton yang tegas menjawab di seberang sana. "Nona muda? Andakah itu?"
Suara di seberang sana terdengar sangat terkejut sekaligus khawatir. Arini menarik napas panjang, membiarkan udara dingin mengisi paru-parunya. Suaranya tidak lagi bergetar. Kini, suaranya terdengar dingin, otoriter, dan penuh wibawa. Suara asli dari seorang pewaris tunggal Wijaya Group. Reno, jemput aku di depan kediaman Baskara. Sekarang. Nona, apa yang terjadi? Mengapa suara Anda? 10 menit. Reno, potong Arini tegas. Bawa iring-iringan penuh. Protokol utama. Dan pastikan kau membawa mantel bulu milikku. Aku kedinginan. Baik. Nona muda. Kami segera meluncur. Harap tetap di posisi Anda. Arini menutup ponselnya. Ia berjalan menuju gerbang pagar rumah yang tinggi, berdiri tepat di bawah lampu jalan yang remang-remang. Hujan masih turun dengan deras. Namun ia tidak lagi merasa kedinginan. Ada api yang mulai berkobar di dalam dadanya. Api balas dendam. Di dalam rumah, melalui jendela lantai 2, Baskara berdiri dengan segelas whisky di tangannya. Ia melihat sosok Arini yang berdiri sendirian di pinggir jalan seperti orang hilang. Kasihan sekali, gumam Baskara sambil menyesap minumannya. Besok pagi, aku akan melihat berita tentang gelandangan yang mati membeku. Selamat tinggal, Arini si sampah. Namun, senyum Baskara mendadak memudar saat ia melihat cahaya lampu yang sangat terang muncul dari ujung jalan. Bukan hanya satu pasang lampu, tapi beberapa. Suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga mulai membelah suara hujan. Baskara menyipitkan mata, menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Apa itu? Taksi. Siapa yang memesan taksi sebanyak itu? Tepat 10 menit setelah panggilan telepon itu berakhir, sebuah pemandangan yang tak masuk akal bagi Baskara terjadi di depan matanya. 3 buah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam berhenti tepat di depan Arini. Mobil-mobil itu memblokir seluruh jalanan kompleks. Dari mobil pertama dan ketiga, 8 orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam dan payung besar keluar secara serentak. Mereka membentuk barisan barikade, menundukkan kepala dengan sangat hormat saat Arini melangkah maju. Pintu penumpang mobil tengah terbuka. Seorang pria parubaya yang tampak sangat terhormat, Reno, keluar dengan terburu-buru, membawa sebuah mantel bulu putih yang terlihat sangat mahal. Ia langsung menyampirkan mantel itu ke bahu Arini yang basah kuyup. Maafkan keterlambatan kami, Nona Muda Wijaya. Ucap Reno dengan suara yang cukup keras hingga mungkin terdengar ke telinga Baskara jika ia membuka jendela. Seluruh unit telah siap. Kediaman utama telah dibersihkan. Apakah kita berangkat sekarang? Arini tidak menoleh lagi ke rumah di belakangnya. Ia masuk ke dalam kabin mobil yang mewah, tempat di mana segelas sampanye dan handuk hangat sudah menunggunya. Reno, ucap Arini saat pintu mobil ditutup. Ya, Nona Muda. Mulai besok pagi, buat Baskara merasa bahwa kematian adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ia beli. Hancurkan dia perlahan, sampai dia sendiri yang memohon untuk mengakhiri hidupnya. Dimengerti, Nona. Iring-iringan mobil mewah itu pun melesat pergi, meninggalkan kepulan asap tipis di tengah hujan, dan meninggalkan seorang Baskara yang kini berdiri mematung di balik jendela. Gelas whiskinya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Jantungnya berdegup kencang karena sebuah realitas baru yang mengerikan. Ia baru saja mengusir naga yang sedang tertidur. Malam itu, di dalam kabin Rolls-Royce yang kedap suara, suasana sangat kontras dengan badai di luar. Arini menyandarkan kepalanya pada bantal kulit yang lembut. Kehangatan dari mantel bulu cerpelai yang melingkari bahunya perlahan mengusir rasa menggigil di tubuhnya. Namun tidak dengan dingin yang membeku di hatinya. Reno, ajudan pribadi keluarga Wijaya yang telah mengabdi selama 2 dekade, duduk di kursi depan dengan posisi tegap. Melalui spion tengah, ia bisa melihat gurat kemarahan yang tenang di wajah majikannya. Selama 3 tahun ini, Reno dipaksa memantau dari jauh, memperhatikan nona mudanya hidup dalam kesederhanaan yang menghina, semuanya demi sebuah idealisme tentang cinta sejati. Nona, suara Reno memecah keheningan. Tim IT kami sudah mematikan seluruh akses komunikasi publik Anda yang lama. Ponsel yang Anda gunakan tadi sudah dihancurkan sinyalnya. Mulai detik ini,
Dunia hanya mengenal Anda sebagai Arini Wijaya, Direktur Utama sekaligus pewaris tunggal kerajaan bisnis kita. Arini menyesap teh chamomile hangat yang disodorkan pelayan di dalam mobil. Bagus. Reno, bagaimana dengan Baskara? Tuan Baskara, maaf, maksud saya pria itu, saat ini sedang dalam kondisi syok berat. Laporan dari unit pemantau di depan rumahnya menunjukkan bahwa dia belum beranjak dari jendela selama 15 menit. Dia mencoba melakukan beberapa panggilan telepon. Kemungkinan besar mencari tahu siapa yang menjemput Anda. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak memiliki kehangatan sama sekali. Biarkan dia menebak-nebak. Biarkan ketakutan menjadi teman tidurnya malam ini. Sementara itu, di rumah minimalis yang kini terasa seperti penjara gelap, Baskara mondar-mandir di ruang tamu dengan keringat dingin bercucuran. Pecahan gelas whisky di lantai masih berserakan, menggores telapak kakinya yang telanjang, namun ia tidak peduli. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Gumamnya berulang kali. Pikirannya berputar liar. 3 mobil Rolls-Royce, iring-iringan pengawal. Dan pria tua yang membungkuk padanya seolah-olah Arini adalah seorang ratu. Siapa sebenarnya wanita yang selama 3 tahun ini memasakkan sarapan untuknya dan mencuci pakaiannya? Baskara menyambar ponselnya, mencoba menghubungi nomor Arini. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia kemudian menghubungi nomor sekretarisnya di kantor. Berharap ada informasi tentang kolega bisnis yang memiliki armada mobil seperti itu. Halo, Pak Baskara? Ada apa menelpon jam begini? Suara sekretarisnya terdengar mengantuk. Cari tahu siapa di kota ini yang punya iring-iringan Rolls-Royce dengan plat nomor seri, WJ. Cepat, teriak Baskara histeris. Tapi Pak, WJ, itu plat khusus keluarga Wijaya. Pemilik Wijaya Group. Tapi mereka sangat tertutup. Pak, tidak ada yang tahu siapa ahli warisnya sejak sang kakek meninggal setahun lalu. Ponsel di tangan Baskara nyaris jatuh. Wijaya Group? Perusahaan raksasa yang memegang 40% saham di perusahaan miliknya? Itu mustahil. Arini hanyalah seorang gadis yatim piatu yang ia temukan di sebuah perpustakaan kota. Dia tidak mungkin bagian dari keluarga terkaya di negeri ini. Pasti sewaan. Ya, pasti itu mobil sewaan untuk menakut-nakuti aku. Baskara mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menuang minuman lagi, berusaha menenangkan sarafnya yang tegang. Dia hanya ingin berakting agar aku menyesal. Besok, dia pasti akan memohon-mohon padaku lagi. Keesokan paginya, sinar matahari menembus jendela kamar suite di Hotel Grand Wijaya. Tempat Arini menginap sementara sebelum pindah ke mensyahan keluarga. Arini bangun bukan sebagai istri yang harus terburu-buru menyiapkan kopi, melainkan sebagai penguasa. Di depannya, 5 orang penata busana profesional sudah menyiapkan pilihan pakaian. Arini memilih setelan blazer berwarna merah darah yang tajam dengan bawahan celana kain senada. Riasan wajahnya dibuat bold, dengan lipstik merah yang mempertegas garis bibirnya yang dingin. Reno, apakah persiapannya sudah selesai? Tanya Arini sambil mengenakan anting berliannya. Sudah, Nona. Hari ini adalah jadwal rapat tahunan pemegang saham di perusahaan Baskara, Lentera Tech. Dia mengundang investor untuk merayakan peluncuran produk barunya. Dia tidak tahu bahwa 70% dari investor yang hadir adalah pion kita. Arini berdiri, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita di cermin itu bukan lagi wanita lemah yang didorong keluar ke tengah hujan. Ayo berangkat. Aku ingin melihat wajahnya saat dia menyadari bahwa Benalu yang dia usir adalah pemilik dari napas bisnisnya. Di kantor Lentera Tech, suasana sangat meriah. Baskara tampak gagah dengan setelan jas barunya. Ia mencoba melupakan kejadian aneh semalam, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi atau gertakan sambal dari Arini. Siska, wanita yang menjadi selingkuhannya, menggelayut manja di lengannya. Mas, hari ini kamu akan jadi orang terkaya di industri ini. Setelah investasi dari Wijaya Group cair, kita bisa segera menikah secara mewah. Baskara membusungkan dada. Tentu, sayang.
Arini sudah kubuang ke tempat sampah. Sekarang hanya ada kejayaan bagi kita. Tepat pukul 10 pagi, ruang rapat utama penuh sesak. Baskara berdiri di depan podium, siap memberikan presentasi. Namun, pintu aula besar itu tiba-tiba terbuka lebar. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Suara ketukan sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer, seirama dengan detak jantung Baskara yang tiba-tiba berpacu kencang. 2 baris pengawal masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Reno yang berjalan dengan angkuh. Dan di tengah-tengah mereka, berdirilah seorang wanita yang membuat seluruh hadirin menahan napas. Baskara ternganga. Mikrofon di tangannya mengeluarkan suara berdengung yang memekakan telinga karena ia lupa mematikannya. "Arini?" bisiknya. Suaranya parau. Arini berjalan perlahan menuju meja paling depan. Meja yang dikhususkan untuk pemegang saham mayoritas yang selama ini kursinya selalu kosong. Ia duduk di sana, menyilangkan kakinya dengan elegan, dan menatap Baskara dengan tatapan yang bisa membekukan api. "Silakan lanjutkan presentasimu, Baskara," ucap Arini dengan suara jernih yang menggema ke seluruh ruangan. "Aku ingin mendengar bagaimana kau akan menjalankan perusahaan ini tanpa uang dariku." Seluruh ruangan gempar. Bisik-bisik mulai memenuhi udara. "Siapa dia? Apakah itu Nona Wijaya? Dia istri Baskara." Baskara gemetar hebat. Tangannya yang memegang pointer presentasi basah oleh keringat. "Arini, apa-apaan ini? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Dan pakaian itu, jangan bilang kau mencuri uangku." Arini tertawa pelan. Sebuah tawa yang merendahkan. Ia menoleh ke arah Reno. "Reno, jelaskan pada pria ini siapa aku." Sepertinya dia menderita amnesia jangka pendek setelah mengusirku semalam. Reno melangkah maju, membuka sebuah map kulit dan membacanya dengan lantang. "Perhatian semuanya. Saya perkenalkan, pemilik Tunggal Wijaya Group, pemegang saham utama Lentera Tech sebesar 70%, dan satu-satunya orang yang berhak membubarkan perusahaan ini dalam satu jentikan jari. Nona Arini Wijaya." Wajah Baskara berubah pucat pasi, seputih kertas. Di sampingnya, Siska perlahan melepaskan pegangan tangannya dari lengan Baskara. Matanya terbelalak ketakutan. Arini bangkit dari duduknya, berjalan mendekati podium hingga jarak mereka hanya terpisah 1 meter. Ia bisa mencium aroma parfum mahal Baskara yang kini bercampur dengan bau keringat ketakutan. "Tadi malam kau bilang kau ingin tahu siapa yang menolongku, kan?" bisik. Kekacauan di ruang rapat Lentera Tech belum mereda meski Arini telah meninggalkan ruangan. Baskara berdiri mematung di atas podium, menatap pintu yang masih bergetar setelah rombongan Arini keluar. Ruangan yang tadinya penuh dengan aroma kesuksesan kini berbau kepanikan. Para investor lain, yang selama ini hanya mengekor pada kebijakan Wijaya Group, mulai kasakusuk dan bergegas meninggalkan kursi mereka. "Mas, apa maksudnya ini?" Siska mendekat. Suaranya tidak lagi manja, melainkan melengking tajam. "Arini, si kampungan itu pemilik Wijaya Group? Kau bilang dia anak yatim dari desa." Baskara tidak menjawab. Telinganya berdenging. Ia mencoba meraih ponselnya untuk menelepon bank. Namun sebelum ia sempat menekan nomor, ponselnya lebih dulu bergetar. Sebuah notifikasi dari bank masuk. "Limit kredit perusahaan Anda telah dibekukan. Seluruh aset yang dijaminkan sedang dalam proses peninjauan ulang." "Sial!" Baskara membanting ponselnya ke lantai. "Ini tidak mungkin. Dia pasti memalsukan identitasnya. Bagaimana mungkin wanita yang setiap pagi membersihkan toilet rumahku adalah orang terkaya di negara ini?" "Mas, fokus." Siska mengguncang lengan Baskara. "Kalau investasi itu ditarik, gedung ini akan disita. Apartemenku yang kau beli atas nama perusahaan juga akan kena." Baskara menepis tangan Siska dengan kasar. "Pikirkan dirimu sendiri, Siska. Aku harus menemui pengacaraku." Sementara itu, Arini duduk di kursi belakang mobilnya yang melaju membelah jalanan protokol. Di tangannya terdapat sebuah tablet yang menampilkan data real-time kejatuhan saham Lentera Tech. Garis merah itu menukik tajam, seperti jantung yang sedang sekarat. "Nona."
Reno berbicara tanpa menoleh dari kemudi. Baskara baru saja mencoba menghubungi kantor pusat sebanyak 12 kali dalam 5 menit terakhir. Dia juga mengirim pesan singkat, memohon waktu untuk menjelaskan kesalahpahaman. Arini menatap keluar jendela, melihat deretan gedung pencakar langit yang banyak di antaranya adalah milik keluarganya. Jelaskan kesalahpahaman? Dia tidak salah paham. Reno, dia hanya salah memilih lawan. Bagaimana dengan aset rumah? Sesuai instruksi Anda, Nona. Sertifikat rumah yang kalian tempati sebenarnya adalah milik salah satu anak perusahaan Wijaya yang dipinjamkan secara anonim saat Baskara merintis bisnis. Karena dia telah melanggar kontrak perilaku moral yang tertulis secara implisit di dokumen sewa, tim hukum kami telah mengirimkan surat pengosongan paksa. Arini mengangguk puas. Aku ingin dia keluar dari sana sebelum matahari terbenam. Sama seperti dia mengusirku semalam. Sore harinya, Baskara pulang dengan harapan bisa menemukan dokumen-dokumen penting untuk menyelamatkan sisa hartanya. Namun, di depan gerbang rumah, ia disambut oleh pemandangan yang menghancurkan jiwanya. 2 truk besar terparkir di depan rumahnya. Beberapa pria berseragam hitam sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Sofa beludru, televisi 80 inci, bahkan koleksi jam tangan mewah Baskara yang ia simpan di brankas ruang kerja. "Hei, apa yang kalian lakukan?" teriak Baskara sambil berlari masuk. "Ini rumahku. Keluar kalian semua." Seorang pria berkacamata dengan setelan rapi menghadangnya di pintu masuk. "Tuan Baskara? Saya adalah kurator dari firma hukum Wijaya O Partners. Rumah ini dan seluruh isinya adalah aset yang dipinjamkan di bawah kontrak kemitraan tertutup. Karena perusahaan Anda dinyatakan gagal bayar dan melanggar kode etik, kami berhak menyita semuanya." "Gagal bayar? Aku baru terlambat 1 hari." "1 hari atau 1 tahun, bagi Wijaya Group itu sama saja," jawab sang pengacara dingin. "Oh, dan ini surat dari pengadilan. Istri Anda, Nyonya Arini Wijaya, telah resmi mendaftarkan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi atas penggunaan dana pribadi yang Anda pakai untuk membelikan apartemen dan mobil bagi Nona Siska, bukan?" Baskara lemas. Lututnya menghantam aspal teras yang masih lembab sisa hujan semalam. Ia teringat kata-katanya sendiri beberapa jam yang lalu. "Aku mau tahu siapa yang akan menolongmu." Kini, ia menyadari ironinya. Selama ini, setiap proyek yang ia menangkan, setiap tender yang ia dapatkan, dan setiap kemudahan perizinan yang ia lalui adalah karena bayang-bayang Arini. Dia bukan seorang jenius bisnis. Dia hanyalah seorang pria yang diberi panggung oleh seorang ratu yang sedang menyamar. "Mas!" Siska datang dengan mobil Mini Coopernya yang berwarna merah. Namun wajahnya tampak pucat. "Mas, apartemenku, kuncinya sudah diganti. Orang-orang berseragam hitam ada di sana juga. Mereka bilang mobil ini juga akan ditarik." Baskara menatap Siska dengan tatapan kosong. Wanita yang ia puja karena kecantikannya dan status sosialnya yang ia anggap setara, kini terlihat sangat menyedihkan. Siska tidak lebih dari sekadar parasit yang akan lepas begitu inangnya mati. "Pergi, Siska," bisik Baskara. "Apa? Mas, kau harus bicara pada mereka. Kau CEO." "CEO dari apa?" Baskara meledak. Ia berdiri dan berteriak di depan wajah Siska. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Perusahaan bangkrut, rumah disita, dan istriku adalah pemilik semua ini." Siska mundur selangkah. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Rasa iba yang tadi sempat muncul di wajahnya kini berganti dengan kejijikan. "Jadi kau benar-benar bangkrut? Kau tidak berguna lagi." "Siska, jangan panggil namaku. Aku tidak mau diasosiasikan dengan pecundang sepertimu." Siska mendengus, lalu melemparkan kunci mobil Mini Cooper itu ke arah kerumunan kurator. Ia memutar tubuhnya dan berjalan pergi mencari taksi, meninggalkan Baskara sendirian di depan rumah yang kini bukan miliknya lagi. Baskara tertawa getir. Suaranya menggema di halaman yang mulai sepi. Ia melihat koper kain kecil milik Arini yang semalam ia lempar ke genangan air, kini masih tergeletak di sana,
terlupakan oleh para penyita karena dianggap tidak berharga. Ia memungut koper itu. Di dalamnya hanya ada baju-baju lama Arini dan sebuah foto pernikahan mereka yang sederhana. Di foto itu, Arini tersenyum tulus, mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Baskara menangis. Namun, itu bukan tangis penyesalan karena telah menyakiti Arini, melainkan tangis karena ia menyadari bahwa mulai malam ini, ia benar-benar tidak punya siapa-siapa. Di ujung jalan, sebuah mobil hitam lewat perlahan. Kaca jendelanya turun sedikit, memperlihatkan sepasang mata tajam Arini yang menatapnya selama beberapa detik sebelum akhirnya kaca itu tertutup kembali dan mobil itu melesat pergi, meninggalkan Baskara dalam kegelapan yang sesungguhnya. Matahari pagi menyengat kulit Baskara yang belum sempat dibasuh air. Ia terbangun di kursi panjang sebuah taman kota, hanya beberapa kilometer dari rumah mewahnya yang kini telah disegel pita kuning kepolisian dan firma hukum Wijaya. Pakaiannya yang tadinya rapi kini kusut. Bau keringat dan keputusasaan menguar dari tubuhnya. Ia merogoh saku, menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu dan kartu kredit yang sudah tidak berguna. Aku belum kalah, gumamnya pada diri sendiri. Mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur. Aku punya koneksi. Aku punya teman-teman di klub bisnis. Mereka berhutang budi padaku. Baskara bangkit dan menuju sebuah hotel murah di pinggiran untuk sekadar mandi dan mengganti pakaian dengan kemeja cadangan yang ada di koper kain Arini. Kemeja yang dulu Arini belikan dengan menyisihkan uang belanja bulanan. Ironi itu mencekik lehernya. Namun ia menepisnya. Fokusnya sekarang adalah bertahan hidup dan membalas dendam. Tujuan pertamanya adalah kantor Hendra, sahabat lamanya yang sering ia bantu mendapatkan proyek pemerintah. Baskara yakin Hendra tidak akan menutup mata. Di lobi kantor Hendra Oko, Baskara disambut dengan tatapan aneh dari resepsionis yang dulu selalu membungkuk hormat padanya. "Maaf, Pak Baskara. Pak Hendra sedang sangat sibuk. Beliau tidak bisa menerima tamu tanpa janji," ucap resepsionis itu dengan nada datar. Matanya tertuju pada layar komputer, menghindari kontak mata. "Sibuk? Aku sahabatnya. Katakan saja ini Baskara. Dia pasti mau menemuiku," desak Baskara. Suaranya mulai naik 1 oktav. Tepat saat itu, Hendra keluar dari lift bersama beberapa klien. Wajah Baskara cerah. Ia melambaikan tangan. "Hendra, bro, aku butuh bicara." Hendra menghentikan langkahnya. Ia menatap Baskara dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menoleh ke arah kliennya dengan ekspresi malu. Bukannya mendekat, Hendra justru memberi isyarat kepada petugas keamanan. "Security, tolong bawa orang ini keluar. Dia mengganggu tamu-tamu saya," ucap Hendra dingin. Baskara tertegun seolah ditampar. "Hendra? Ini aku, Baskara. Ingat proyek di Surabaya tahun lalu? Aku yang memberikannya padamu." Hendra mendekat, berbisik tepat di telinga Baskara agar tidak terdengar orang lain. "Baskara, dengar baik-baik. Seluruh pengusaha di kota ini sudah tahu siapa istrimu. Wijaya Group sudah mengeluarkan edaran tidak resmi. Siapapun yang membantu Baskara akan menjadi musuh Wijaya. Kau pikir aku mau mengorbankan bisnisku demi seorang pecundang yang tidak tahu cara memperlakukan berlian seperti Arini? Pergi dari sini sebelum aku memanggil polisi." Baskara diseret keluar oleh 2 petugas keamanan bertubuh besar. Ia dilemparkan ke trotoar seperti sampah, persis seperti cara ia memperlakukan Arini 2 malam yang lalu. Orang-orang yang lewat berbisik, beberapa mengenali wajahnya dari berita bisnis pagi ini yang memuat tajuk utama. Kejatuhan mendadak Lentera Tech, skandal di balik penarikan modal Wijaya Group. Di sisi lain kota, Arini sedang berada di ruang kerja kakeknya yang megah di lantai 50 Wijaya Tower. Ruangan itu berbau kayu cendana dan buku-buku tua, tempat yang dulu selalu membuatnya merasa aman. "Nona muda." Reno masuk membawa sebuah map biru. Laporan dari lapangan. Baskara baru saja diusir dari kantor Hendra. Dia sekarang menuju ke Bank Nasional. Kemungkinan besar mencoba mencairkan simpanan daruratnya yang ada di sana. Arini menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Pahitnya pas, persis seperti rencananya. Apakah tim hukum sudah bergerak ke bank tersebut? Sudah.
Nona, sesuai dengan tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan dana rumah tangga dan penggelapan aset yang Anda ajukan, pengadilan telah mengeluarkan perintah pembekuan sementara untuk semua akun atas nama Baskara, termasuk akun darurat yang ia sembunyikan. Arini berdiri dan berjalan menuju jendela kaca raksasa yang memperlihatkan kesibukan Jakarta di bawahnya. Berapa lama dia bisa bertahan dengan uang tunai di sakunya? Mungkin 2 atau 3 hari jika dia makan di tempat murah. Tapi jika dia tetap bersikap sombong, mungkin hanya sampai nanti malam. Bagus. Arini berbalik. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh dunia. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi bukan siapa-siapa, seperti yang selalu dia sematkan padaku. Baskara keluar dari bank dengan wajah yang lebih pucat dari mayat. Seluruh kartunya ditelan mesin ATM. Teller bank memberitahu bahwa akunnya dalam status disita oleh negara karena gugatan perdata yang sangat berat. Ia terduduk di trotoar, menatap lalu lintas yang padat. Perutnya mulai keroncongan. Ia belum makan sejak kemarin. Ia merogoh saku dan menemukan uang 100.000 terakhirnya. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depannya. Kaca jendela belakang turun. Baskara berharap itu Arini yang datang untuk memaafkannya. Namun, yang muncul adalah wajah Siska, selingkuhannya, yang kini duduk di samping seorang pria tua berperut buncit yang dikenal Baskara sebagai saingan bisnisnya yang paling kotor. Kasihan sekali, Siska mencibir, menatap Baskara dengan jijik. Ternyata benar, tanpa nama Arini, kau memang hanya sampah jalanan, Baskara. Oh, perkenalkan, ini Pak Darwin. Dia baru saja membelikanku tas Hermes yang kemarin kau bilang terlalu mahal. Pria tua itu tertawa meremehkan. Jadi ini pemuda sombong yang dulu menolak kerjasamaku? Ternyata selera istrimu sangat tinggi. Ya, sayang sekali seleramu justru rendah. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot yang mengenai wajah Baskara. Baskara mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri. Ia bukan hanya kehilangan harta, ia kehilangan martabatnya sebagai manusia. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Dunia tidak pernah menghormati Baskara. Dunia menghormati bayangan Arini yang berdiri di belakangnya. Malam mulai jatuh. Baskara berjalan tanpa arah. Kakinya lecet karena sepatu mahalnya yang tidak cocok untuk berjalan berkilo-kilometer. Ia berhenti di depan sebuah reklame digital besar di pusat kota. Di sana, wajah Arini muncul dalam balutan busana elegan, dengan tulisan, Arini Wijaya, kekuatan baru di industri global. Baskara menangis di tengah keramaian. Orang-orang melewatinya tanpa peduli. Ia baru saja menyadari bahwa 10 menit yang ia habiskan untuk mengusir Arini malam itu, akan ia bayar dengan sisa umur yang penuh dengan penderitaan. Baskara merasa seperti tikus yang terpojok di lorong gelap. Selama 2 hari terakhir, ia hidup dari sisa uang di sakunya, tidur di motel murah yang spraynya berbau apek, dan makan nasi bungkus yang dibelinya di pinggir jalan. Namun, di dalam otaknya yang mulai kacau, sebuah rencana nekat muncul. Ia yakin jika ia bisa bertemu Arini secara pribadi, tatap muka, tanpa pengawal, tanpa Reno, ia bisa meluluhkan hati wanita itu. Bukankah Arini mencintainya selama 3 tahun? Bukankah Arini selalu luluh setiap kali ia memberikan janji manis? Dia pasti hanya sedang emosi, gumam Baskara sambil mencoba merapikan kemeja kusutnya di cermin retak motel. Wanita selalu begitu. Dia ingin pamer kekuatan agar aku berlutut. Baiklah, aku akan berlutut, aku akan meminta maaf, dan setelah itu aku akan kembali menjadi raja di Wijaya Group. Kesempatan itu datang saat ia melihat berita di televisi lobi motel. Wijaya Group akan mengadakan rapat darurat dengan Dewan Direksi Lentera Tech di kantor pusat Wijaya Tower untuk menentukan nasib akhir perusahaan tersebut. Baskara tiba di Wijaya Tower dengan sisa-sisa keberaniannya. Gedung itu menjulang tinggi, sebuah monumen kekuasaan yang dulu hanya bisa ia impikan untuk dimasuki. Ia mencoba masuk melalui pintu belakang, memanfaatkan kekacauan saat kurir barang sedang bongkar muat. Dengan keberuntungan yang aneh, atau mungkin karena Arini memang membiarkannya masuk,
Ia berhasil menyelinap ke lift khusus karyawan dan menekan lantai 50. Saat pintu lift terbuka, suasana sangat sunyi. Lantai ini adalah jantung dari Kekaisaran Wijaya. Lantai marmernya mengkilap seperti kaca, mencerminkan wajah Baskara yang kuyu dan matanya yang merah. Ia berjalan menuju ruang rapat utama, tempat suara-suara berat terdengar dari balik pintu jati raksasa. Tanpa mengetuk, Baskara mendorong pintu itu. "Arini, kita harus bicara," teriaknya. Suasana di dalam ruangan langsung membeku. Ada sekitar 20 orang di sana, para petinggi Wijaya Group, tim hukum, dan Dewan Komisaris Lentera Tech yang dulu adalah bawahan Baskara. Mereka semua menatap Baskara seolah-olah ia adalah serangga yang baru saja merangkak masuk ke piring makan mereka. Di ujung meja panjang, Arini duduk di kursi kebesaran. Ia tidak tampak terkejut. Ia justru menyesap tehnya dengan tenang. Matanya yang tajam menatap Baskara dengan rasa ingin tahu yang dingin. "Baskara," ucap Arini pelan. Namun suaranya mengisi setiap sudut ruangan. "Kau sangat gigih. Aku tidak tahu apakah aku harus memuji keberanianmu atau menertawakan kebodohanmu menyusup ke sini." "Arini, tolong hentikan semua ini." Baskara melangkah maju, namun dua pengawal segera menghadangnya. Baskara berteriak melampaui bahu para pengawal. "Aku tahu aku salah. Aku hilaf malam itu. Tapi 3 tahun pernikahan kita. Apakah itu tidak berarti apa-apa bagimu? Kau membohongiku tentang identitasmu. Kau yang memulai kebohongan ini." Arini meletakkan cangkir tehnya. Suara denting porselen di atas meja kayu terdengar seperti dentang lonceng kematian. "Aku tidak membohongimu, Baskara," sahut Arini. "Aku hanya tidak memberitahumu. Ada perbedaan besar. Aku memberimu kesempatan untuk mencintai Arini yang yatim piatu, Arini yang sederhana. Dan kau gagal dalam ujian itu dengan sangat spektakuler. Aku bisa berubah. Mari kita mulai lagi. Dengan kekuasaanmu dan visiku, kita bisa menguasai industri ini." Baskara mencoba memberikan senyum terbaiknya. Senyum yang dulu selalu berhasil meluluhkan Arini. Arini tertawa. Bukan tawa marah, tapi tawa yang penuh dengan penghinaan. "Visimu? Visi untuk mengusir istri di tengah badai? Visi untuk menggunakan uang perusahaan demi selingkuhanmu? Baskara, kau bahkan tidak punya visi untuk membayar tagihan motelmu malam ini." Arini kemudian memberi isyarat kepada Reno yang berdiri di sampingnya. Reno mengeluarkan sebuah dokumen dan memutarnya di atas meja agar bisa dilihat oleh semua orang melalui proyektor. "Ini adalah laporan audit forensik Lentera Tech," ucap Reno. "Tuan Baskara, kami menemukan bukti bahwa Anda telah menggelapkan dana investasi dari Wijaya Group sebesar 15 miliar rupiah selama setahun terakhir. Sebagian besar dialirkan ke rekening pribadi atas nama Siska dan pembelian beberapa properti mewah secara ilegal." Wajah Baskara berubah menjadi kelabu. Itu bisa dijelaskan. Itu adalah dana operasional. Dana operasional untuk membeli tas branded dan mobil sport." Arini berdiri, berjalan mengelilingi meja panjang itu hingga ia berdiri tepat di depan Baskara. "Baskara, aku datang ke sini hari ini bukan untuk bernegosiasi. Aku datang untuk menyaksikan pembacaan keputusan terakhir." Arini menoleh ke arah Dewan Direksi. "Putuskan." Ketua Dewan Komisaris berdiri. "Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami menyatakan Tuan Baskara diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan CEO Lentera Tech. Kami juga akan menuntut pengembalian seluruh aset dan melaporkan kasus penggelapan ini ke pihak kepolisian." Baskara lemas. Ia jatuh berlutut di depan Arini. Benar-benar berlutut kali ini. "Arini, jangan lakukan ini. Aku akan dipenjara. Tolong, demi kenangan kita." Arini membungkuk sedikit, berbisik di telinga Baskara agar hanya pria itu yang mendengar. "Ingat kata-katamu malam itu, Baskara? Aku mau tahu siapa yang menolongmu. Nah, sekarang aku yang bertanya padamu, siapa yang akan menolongmu sekarang? Siska, teman-teman bisnismu, atau kesombonganmu?" Arini tegak kembali, menatap para pengawal. "Bawa dia keluar. Dia mengotori lantai ini."
Baskara diseret keluar dari ruangan itu. Ia berteriak-teriak memanggil nama Arini, memohon-mohon seperti pengemis. Sementara para direktur yang dulu ia maki-maki hanya menonton dengan tatapan puas. Saat pintu ruang rapat tertutup, Arini kembali ke kursinya. Ia menatap layar yang menampilkan foto Baskara yang sedang diseret keluar oleh CCTV gedung. Tidak ada air mata di mata Arini. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin. Ia telah memastikan bahwa mulai hari ini, Baskara tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di kota ini. Reno, panggil Arini. Ya, Nona muda. Pastikan pengacaranya adalah yang paling buruk di kota ini. Dan pastikan sel penjaranya nanti tidak memiliki jendela. Aku ingin dia punya banyak waktu untuk merenung di kegelapan. Sama seperti dia membiarkanku kedinginan di tengah hujan. Laksanakan, Nona. Baskara tidak pernah menyangka bahwa kehancuran total bisa terasa begitu sistematis dan dingin. Setelah diseret keluar dari Wijaya Tower, ia tidak lagi dilempar ke trotoar, melainkan langsung disambut oleh 2 orang petugas kepolisian berpakaian sipil. Di tangan mereka, sebuah surat penahanan resmi telah menunggu. Tuduhannya sangat berat. Penggelapan dana korporasi, pencucian uang, dan penipuan dokumen aset. Ini pasti salah paham. Istriku maksudku, Nona Arini hanya sedang emosi. Baskara mencoba meronta saat borgol besi yang dingin mengunci kedua pergelangan tangannya. Tuan Baskara, sebaiknya simpan penjelasan Anda untuk di pengadilan. Kami memiliki bukti transfer yang sangat lengkap dari tim audit Wijaya Group. Ucap salah satu petugas dengan nada yang tidak terbantahkan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Baskara yang dulunya dikenal sebagai The Rising Star di dunia teknologi, kini mendekam di balik jeruji besi ruang tahanan sementara. Bau pesing dan dinding beton yang lembab menjadi teman barunya. Namun, penderitaannya baru saja dimulai. Arini tidak berniat membiarkannya membusuk di penjara begitu saja. Ia ingin Baskara melihat seluruh dunia yang ia bangun dengan keringat Arini runtuh menjadi debu. Di kantor firma hukum paling bergengsi di Jakarta, Arini duduk berhadapan dengan pengacara pribadinya. Seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai hiu hukum karena ketajamannya. Nona Wijaya, semua aset yang Anda minta sudah kami bekukan. Lapor sang pengacara sambil menyodorkan setumpuk dokumen. Apartemen yang dia berikan kepada wanita bernama Siska itu dibeli menggunakan dana Ventura yang sebenarnya ditujukan untuk riset produk. Secara hukum, itu adalah pencurian. Kami sudah mengirim tim untuk mengosongkan unit tersebut pagi ini. Arini membalik halaman dokumen itu perlahan. Bagaimana dengan sisa utang operasional Lentera Tech? Itu bagian yang paling menarik. Sang pengacara tersenyum tipis. Baskara secara pribadi menandatangani jaminan hutang, personal garansi, untuk pinjaman bank sebesar 50 miliar rupiah bulan lalu. Karena investasimu ditarik dan perusahaan dinyatakan pilot, bank kini menagih hutang itu langsung kepada Baskara sebagai individu. Dia harus membayar setiap rupiahnya, atau dia akan dinyatakan bangkrut secara permanen oleh negara. Arini menutup map itu. Pastikan dia tahu tentang ini di dalam penjara. Aku ingin dia tahu bahwa bahkan jika dia keluar dari penjara 10 tahun lagi, dia akan keluar sebagai orang yang berutang hingga ke liang lahat. Di sel tahanannya, Baskara mendapatkan kunjungan pertama. Harapannya melambung. Mengira Siska datang membawa jaminan atau pengacara mahal. Namun, saat ia melihat sosok di balik kaca pembatas, jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu adalah Siska, tapi dia tidak datang untuk menolong. Siska mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak cemas dan marah. Siska, syukurlah kau datang. Kau harus hubungi pengacaraku. Katakan bahwa uang di rekeningmu itu adalah pemberian sah. Bukan penggelapan. Baskara berbicara dengan terburu-buru melalui telepon pembatas. Siska menatapnya dengan kebencian yang murni. Kau gila, Baskara? Gara-gara kau, semua rekeningku diblokir. Apartemenku disita. Bahkan tas dan perhiasan yang kau berikan diambil kembali oleh orang-orang Arini karena dianggap sebagai barang bukti kejahatan. Tapi Siska, aku melakukan itu semua untukmu. Jangan bawa-bawa namaku, potong Siska tajam.
Aku baru saja menandatangani surat pernyataan di kantor polisi. Aku memberikan kesaksian bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang asal-usul uang itu. Aku bilang kau yang memaksaku menerima semua itu. Aku sudah menyerahkan semua aset yang tersisa agar aku tidak ikut di penjara bersamamu. Baskara ternganga. Kau mengkhianatiku? Setelah semua yang kuberikan. Apa yang kau berikan, Baskara? Kau memberikan aku masalah. Kau mengusir istri yang ternyata seorang ratu hanya demi egomu. Dan sekarang kau ingin aku ikut hancur bersamamu? Jangan harap. Siska berdiri, matanya dingin. Oh, satu lagi. Pengacara Arini bilang, jika aku bekerja sama memberikan bukti tambahan tentang penipuanmu, mereka tidak akan menuntutku. Jadi, selamat menikmati sisa hidupmu di sini. Aku akan pergi dari kota ini. Siska meletakkan gagang telepon dan berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Baskara berteriak, memukul-mukul kaca pembatas hingga tangannya berdarah. Namun para penjaga segera menariknya kembali ke dalam sel. Malam itu, Arini berdiri di balkon rumah lamanya. Rumah yang dulu ia tempati bersama Baskara. Rumah itu kini kosong, sunyi, dan dingin. Petugas pembersih baru saja selesai membuang semua barang milik Baskara ke tempat pembuangan sampah. Reno muncul di belakangnya. Nona, semua sudah selesai. Baskara telah menandatangani dokumen pilot pribadi. Dia kehilangan segalanya. Nama baik, harta, dan orang-orang yang dia anggap setia. Arini melihat ke arah langit malam yang bertabur bintang. Hujan tidak turun malam ini, tapi ia teringat jelas rasa dingin di tulang-tulangnya saat ia berdiri di gerbang rumah ini beberapa hari yang lalu. Reno, apakah ini terasa jahat? Tanya Arini pelan. Nona hanya memberikan apa yang dia minta. Jawab Reno bijak. Dia ingin tahu siapa yang menolong Anda jika Anda tidak punya siapa-siapa. Sekarang, dia sedang mendapatkan jawaban atas pertanyaannya sendiri, bahwa tanpa Anda, dialah yang sebenarnya tidak punya siapa-siapa. Arini tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Hutang nyawa dibayar nyawa, hutang harga diri dibayar dengan kehancuran. Ini belum berakhir. Reno, aku ingin memastikan dia melihatku di puncak dunia setiap kali dia melihat berita dari dalam selnya. Biarkan kesuksesanku menjadi siksaan terberat baginya. Baskara, di dalam selnya yang gelap, meringkuk di sudut ruangan. Ia mencoba memejamkan mata, namun setiap kali ia melakukannya, ia mendengar suara Arini yang berkata, "Aku mau tahu siapa yang menolongmu sekarang." Ia baru menyadari bahwa penjara yang sesungguhnya bukanlah tembok beton ini, melainkan penyesalan yang akan menggerogoti jiwanya seumur hidup. Kehidupan di dalam sel tahanan adalah sebuah neraka yang tidak pernah terbayangkan oleh Baskara. Mantan CEO yang dulunya terbiasa dengan spray sutra dan pendingin ruangan itu kini harus berbagi ruang sempit dengan 4 orang narapidana kasus pencurian kelas 3. Lantai semen yang dingin menjadi tempat tidurnya, dan aroma apak yang bercampur dengan bau toilet tersumbat menjadi parfum sehari-harinya. Namun, di tengah penderitaan fisik itu, Baskara masih menyimpan satu harapan kecil, Siska. Ia percaya bahwa kemarahan Siska kemarin hanyalah reaksi sesaat karena terkejut. Ia yakin, setelah Siska tenang, wanita itu akan menggunakan koneksi sosialnya untuk mencari pengacara yang bisa mengeluarkan Baskara melalui celah hukum. Panggilan untuk tahanan Baskara. Ada kunjungan. Teriak petugas penjaga. Hati Baskara berdegup kencang. Ia merapikan rambutnya yang berminyak dengan jemari tangan, berusaha tampil sebaik mungkin. Pasti Siska, pikirnya. Dia datang untuk meminta maaf dan membawakan kabar baik. Namun, saat ia sampai di ruang kunjungan, bukan Siska yang menunggunya. Di balik kaca pembatas, berdiri seorang pria muda dengan tas koper kulit yang tampak mahal. "Siapa kau? Di mana Siska?" Tanya Baskara kasar saat mengangkat telepon. Pria itu tersenyum sopan, namun ada nada ejekan dalam tatapannya. "Saya adalah utusan dari firma hukum Wijaya. Saya kesini bukan untuk membicarakan Nona Siska, melainkan untuk memberikan Anda dokumen final terkait penyitaan aset tambahan." "Aset tambahan apa lagi? Kalian sudah mengambil semuanya."
Kami menemukan bahwa Anda sempat mentransfer sejumlah dana ke rekening luar negeri atas nama Nona Siska bulan lalu. Nona Siska telah menyerahkan seluruh dana tersebut kepada pihak Wijaya Group pagi ini sebagai bentuk kerjasama agar dirinya tidak terseret dalam kasus pencucian uang Anda. Baskara merasa kepalanya berputar. Dia menyerahkannya? Begitu saja. Bukan hanya itu, Tuan Baskara. Nona Siska juga memberikan rekaman percakapan Anda saat Anda merencanakan pengalihan aset perusahaan. Sebagai imbalan atas kejujurannya, Nona Arini telah memberikan kompensasi kecil kepadanya agar dia bisa segera meninggalkan negara ini dan memulai hidup baru di luar negeri. Baskara tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti rintihan. Hidup baru? Dia pergi meninggalkanku membusuk di sini setelah semua yang kuberikan padanya. Setia itu mahal, Tuan Baskara. Dan bagi seseorang seperti Nona Siska, kesetiaan hanya berlaku selama saldo rekening Anda masih memiliki banyak angka nol. Pria itu meletakkan sebuah foto di depan kaca. Foto itu memperlihatkan Siska di bandara, mengenakan kacamata hitam besar, tersenyum lebar sambil memegang paspor. Di sampingnya terlihat seorang pria parubaya yang tampak kaya. Pria yang sama yang mengejek Baskara di jalanan kemarin. Dia tidak pergi sendirian, seperti yang Anda lihat, tambah sang utusan. Dia sudah menemukan pelabuhan, baru sebelum kapal Anda benar-benar tenggelam. Baskara melepaskan gagang telepon itu hingga terbanting dan berayun di kabelnya. Ia jatuh terduduk di kursi besi, menatap kosong ke arah foto Siska. Wanita yang ia bela mati-matian, wanita yang membuatnya tega mengusir Arini ke tengah badai, ternyata adalah orang pertama yang menaburkan garam di atas lukanya. Di saat yang sama, di lantai teratas Wijaya Tower, Arini sedang berdiri di depan papan tulis digital besar. Ia sedang merancang restrukturisasi total untuk Lentera Tech. Perusahaan yang dulu dipimpin Baskara itu kini ia ubah namanya menjadi Arini Digital Foundation. Kita tidak akan hanya mengejar keuntungan, ucap Arini kepada jajaran direksinya yang baru. Perusahaan ini akan fokus pada pengembangan teknologi untuk membantu wanita-wanita yang mengalami kekerasan ekonomi dan domestik. Aku ingin perusahaan ini menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang pernah berada di posisiku. Mereka yang dianggap bukan siapa-siapa oleh dunia. Reno masuk ke ruangan rapat setelah para direksi bubar. Nona, utusan kita baru saja kembali dari penjara. Baskara sudah melihat foto-foto itu. Laporannya mengatakan bahwa dia tampak benar-benar hancur. Arini mengangguk pelan. Jari-jarinya menelusuri permukaan meja jati yang dingin. Siska adalah bagian dari rencanaku. Reno. Aku tahu wanita seperti dia akan selalu lari ke arah cahaya paling terang. Aku hanya memberinya sedikit dorongan agar dia menunjukkan jati dirinya yang asli di depan Baskara. Anda sangat cerdik, Nona. Membuat pengkhianat dikhianati oleh pengkhianat lainnya adalah hukuman puitis yang sempurna. Ini bukan soal cerdik, Reno. Ini soal keadilan. Arini berjalan menuju jendela, menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Baskara menghancurkan kepercayaanku selama 3 tahun. Aku hanya menghancurkan ilusinya dalam 3 hari. Sekarang dia tahu bahwa cinta yang dia agung-agungkan itu hanyalah transaksi bisnis yang gagal. Malam itu di penjara, Baskara tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Arini yang tersenyum lembut saat mereka masih hidup susah dulu. Lalu wajah itu berubah menjadi wajah dingin Arini di ruang rapat, dan terakhir wajah Siska yang tertawa di bandara. Ia mulai merasa sesak. Ruangan sel itu seolah mengecil, menghimpit dadanya. Ia tidak punya uang, tidak punya pengacara, tidak punya istri, dan kini, tidak punya kekasih. Seluruh dunia yang ia bangun di atas kebohongan dan kesombongan telah runtuh total. Tiba-tiba, seorang narapidana bertubuh besar di pojok sel berdeham. Hei, anak manja. Kudengar kau dulu CEO kaya raya yang membuang istrimu. Baskara tidak menjawab. Ia hanya meringkuk lebih dalam. Di sini, kau bukan siapa-siapa. Lanjut narapidana itu sambil berdiri dan mendekati Baskara. Dan di sini, orang yang tidak punya siapa-siapa biasanya akan menjadi pesuruh kami. Mulai besok, kau yang membersihkan toilet sel ini dengan tangan kosong. Paham?
Baskara ingin melawan, ingin berteriak bahwa dia adalah Baskara sang pengusaha hebat. Namun, saat ia melihat bayangannya sendiri di genangan air di lantai sel, ia melihat seorang pria yang hancur, kotor, dan menyedihkan. Ia teringat ucapan Arini malam itu. Aku mau tahu siapa yang menolongmu. Baskara memejamkan mata dan menangis tanpa suara. Jawabannya sudah jelas. Tidak ada. Tidak akan pernah ada. Penderitaannya baru saja dimulai, dan ia akan menjalaninya dalam kesendirian yang abadi. Sementara wanita yang ia hinakan kini sedang bersinar lebih terang dari bintang manapun di langit Jakarta. Waktu di dalam penjara tidak berjalan seperti di dunia luar. Di sini, waktu diukur dari dentang pintu besi dan jatah makan yang terasa seperti ampas. Bagi Baskara, setiap detik adalah siksaan mental yang lebih berat daripada kerja paksa membersihkan lantai sel yang ia lakukan setiap pagi. Namun, ada satu hal yang jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan teman-teman satu selnya. Layar televisi tua yang tergantung di sudut koridor penjara. Satu-satunya hiburan bagi para tahanan adalah berita sore, dan bagi Baskara, berita sore adalah ruang interogasi pribadinya. Di layar yang sedikit bersemut itu, ia dipaksa melihat wajah Arini muncul hampir setiap hari. Lihat itu, gumam seorang narapidana sambil menunjuk ke arah televisi. Wanita itu, Arini Wijaya. Dia baru saja memenangkan penghargaan Asian Business Leader of the Year di Singapura. Cantik, kaya, dan katanya dia baru saja menceraikan suaminya yang bajingan karena korupsi. Kau tahu pria itu? Baskara menunduk dalam, memegang sapu lidi di tangannya erat-erat hingga buku jarinya memutih. Ia tidak berani bersuara. Jika mereka tahu bahwa pria bajingan yang dimaksud adalah dirinya, penderitaannya akan berlipat ganda. Di layar televisi, Arini tampak begitu memukau dalam balutan kebaya modern berwarna emas yang megah. Ia berdiri di podium internasional, memberikan pidato tentang kemandirian dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Kesuksesan sejati bukan tentang berapa banyak harta yang kita miliki. Suara Arini terdengar jernih melalui pengeras suara televisi yang pecah. Tapi tentang bagaimana kita tetap menjaga martabat saat orang lain mencoba menginjak-injak kita. Jangan pernah biarkan siapapun mengatakan bahwa Anda bukan siapa-siapa. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat jantung Baskara. Ia teringat bagaimana ia menyebut Arini sebagai benalu dan sampah. Sekarang, dunia memujanya sebagai pahlawan, sementara ia sendiri benar-benar menjadi sampah di dasar hierarki penjara. Di Singapura, tepat setelah acara gala tersebut, Arini sedang beristirahat di Presidential Suite Hotel Marina Bay Sands. Ia menatap kerlip lampu kota dari jendela raksasa. Di tangannya, terdapat sebuah berkas laporan perkembangan kasus Baskara yang dikirimkan oleh Reno. Nona, ini laporan terbaru. Reno berkata sambil berdiri di dekat pintu. Baskara telah kehilangan hak bandingnya karena bukti-bukti penggelapan yang kita berikan tidak terbantahkan. Vonisnya telah ditetapkan menjadi 12 tahun penjara. Semua aset pribadinya, termasuk jam tangan dan koleksi sepatu mahalnya, telah dilelang untuk menutupi hutang bank. Arini membalik halaman laporan itu. Apakah dia masih mencoba menghubungiku? Setiap minggu, Nona. Dia menulis surat dari penjara. Petugas penjara menyimpannya karena Anda memberi instruksi untuk tidak menghancurkannya, hanya dikumpulkan. Arini meletakkan berkas itu dan mengambil tumpukan surat kumal yang dibawa Reno. Ia membuka salah satunya. Tulisan tangan Baskara yang dulu rapi kini tampak berantakan dan gemetar. Arini, aku mohon maafkan aku. Aku sakit. Arini, penjara ini membunuhku perlahan. Aku mengaku kalah. Ambillah semuanya. Tapi tolong keluarkan aku dari sini. Aku merindukan kopi buatanmu. Aku merindukan saat-saat kita masih dikontrakan. Arini mendengus kecil. Dia merindukan kopi buatanku atau dia merindukan pelayan gratis yang bisa dia maki sesuka hati? Ia menjatuhkan surat itu ke dalam tempat sampah. Simpan sisanya. Reno, jangan dibaca. Aku ingin surat-surat itu menjadi saksi sejarah betapa rendahnya dia bisa jatuh. Tapi jangan pernah berikan balasan. Kebisuan adalah balasan yang paling menyiksa untuk orang yang haus akan perhatian seperti dia.
Kembali ke penjara, Baskara mendapatkan kejutan yang tidak ia duga. Namanya dipanggil untuk sesi kunjungan khusus. Ia berharap itu adalah pengacaranya yang membawa berita tentang pengurangan masa tahanan. Namun, yang duduk di ruang kunjungan adalah seorang pria tua yang ia kenal sebagai mantan sopir pribadinya dulu, Pak Maman. Pak Maman, kenapa Anda di sini? Tanya Baskara dengan suara serak. Pak Maman menatap Baskara dengan iba. Tuan Baskara, saya ke sini hanya ingin mengantarkan barang-barang terakhir Anda yang tidak disita oleh kurator. Mereka bilang ini barang-barang yang tidak bernilai jual, jadi mereka membuangnya. Pak Maman mendorong sebuah kardus kecil melalui celah bawah. Baskara membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa buku catatan lama, sebuah dasi murah yang sudah pudar, dan sebuah album foto kecil. Baskara membuka album itu. Foto pertama adalah foto saat ia dan Arini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama di sebuah warung sate pinggir jalan. Mereka tampak sangat bahagia. Arini tertawa lepas sambil memegang sepotong sate, dan Baskara merangkulnya dengan bangga. Tiba-tiba, rasa sesak yang luar biasa menghantam dada Baskara. Ia menyadari bahwa di foto itu, ia sebenarnya sudah memiliki segalanya. Ia memiliki kesetiaan yang tulus, dukungan yang tak terbatas, dan cinta yang murni dari seorang wanita yang sebenarnya bisa membeli dunia untuknya. Namun, ia telah menukar semua itu dengan ego, nafsu, dan kesombongan. Pak Maman, apakah Arini pernah menanyakan tentang saya? Tanya Baskara penuh harap. Pak Maman menggeleng pelan. Maaf, Tuan. Nona Arini sangat sibuk. Nama Anda sudah tidak pernah terdengar lagi di lingkungan kantor maupun kediaman Wijaya. Seolah-olah Anda memang tidak pernah ada dalam hidup beliau. Itu adalah pukulan terakhir. Dilupakan adalah bentuk hukuman yang lebih kejam daripada dibenci. Dibenci berarti masih ada perasaan. Namun dilupakan berarti ia benar-benar telah dihapus dari sejarah hidup Arini. Baskara kembali ke selnya dengan langkah gontai. Ia duduk di pojokan, mendekap album foto itu erat-erat. Di koridor, suara televisi masih terdengar, menyiarkan kesuksesan Arini yang terus melambung tinggi. Ia dipaksa hidup di bawah bayang-bayang kejayaan wanita yang ia buang, menyadari bahwa seumur hidupnya nanti, ia hanya akan menjadi catatan kaki yang memalukan dalam biografi megah Arini Wijaya. 7 tahun telah berlalu sejak malam badai yang mengubah garis takdir itu. Di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1, sosok yang dulu bernama Baskara kini nyaris tak dikenali. Rambutnya telah memutih sebelum waktunya. Tubuhnya yang dulu tegap karena rutin ke pusat kebugaran kini tampak ringkih dan bungkuk. Batuk kronis yang tidak kunjung sembuh akibat kelembapan sel membuatnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Baskara baru saja keluar dari klinik penjara dengan selembar kertas diagnosa yang membuatnya gemetar. Masalah paru-paru dan malnutrisi. Dokter penjara memberitahunya dengan nada datar bahwa jika ia tidak segera mendapatkan perawatan di rumah sakit spesialis di luar, kondisinya akan semakin memburuk. Namun, siapa yang akan membayar tagihannya? Siapa yang akan menjaminnya? Sore itu, penjara heboh. Sebuah acara gala amal besar disiarkan secara langsung dari pusat kota. Arini Wijaya kembali menjadi sorotan. Kali ini, ia meresmikan Pusat Rehabilitasi dan Pendidikan Wijaya, sebuah yayasan raksasa yang memberikan bantuan hukum dan medis gratis bagi ribuan orang tak mampu. Baskara menatap layar televisi di ruang bersama dengan mata berkaca-kaca. Di sana, Arini tampak begitu anggun dalam balutan gaun berwarna biru safir. Ia tersenyum, menyalami para pejabat dan tokoh dunia. Baskara merasa sebuah dorongan nekat muncul di dadanya. Jika Arini bisa membantu ribuan orang asing, mungkinkah ada sisa-sisa kemanusiaan untuk pria yang pernah berbagi ranjang dengannya selama 3 tahun? Seminggu kemudian, sebuah kesempatan muncul. Melalui program remisi khusus bagi tahanan sakit yang berkelakuan baik, Baskara mendapatkan izin untuk dikirim ke rumah sakit umum kota dengan pengawalan ketat. Saat ambulans penjara terjebak macet di dekat kawasan Wijaya Tower, Baskara melihat kerumunan wartawan. Rupanya, Arini sedang ada acara potong pita di gedung seberang rumah sakit. Dengan sisa-sisa tenaga dan kecerdikan yang muncul dari keputusasaan,
Baskara memanfaatkan kelengahan petugas saat proses pemindahan dari ambulans ke brancar rumah sakit. Ia nekat melompat keluar, mengabaikan rasa sakit di paru-parunya, dan berlari menerobos kerumunan. "Arini! Arini!" teriaknya dengan suara parau yang tenggelam di antara jepretan kamera. Pengawal pribadi Arini, yang kini berjumlah 2 kali lipat lebih banyak dari 7 tahun lalu, segera membentuk barikade. Mereka melihat seorang pria berpakaian narapidana yang kotor dan kurus mencoba mendekat. "Hentikan dia!" perintah salah satu komandan keamanan. Baskara tersungkur di atas aspal panas, tepat di bawah kaki barisan pengawal. Ia tidak peduli lagi pada rasa malu. Di depan ratusan kamera wartawan, pria yang dulu sangat sombong ini bersujud hingga dahinya menyentuh lantai jalanan. "Arini, maafkan aku. Aku mohon, lihat aku sekali saja." Baskara meratap. Suaranya pecah oleh tangis yang menyesakkan. "Aku sakit. Arini, aku sekarat. Tolong, aku tidak minta hartamu. Aku hanya ingin mati sebagai manusia, bukan sebagai binatang di dalam sel." Langkah kaki yang tenang terdengar mendekat. Kerumunan wartawan mendadak sunyi. Arini Wijaya berjalan perlahan, melewati barikade pengawalnya. Ia berhenti tepat di depan Baskara yang masih bersujud. Baskara mendongak. Dari sudut matanya yang kabur oleh air mata, ia melihat sepatu hak tinggi milik Arini yang berkilau bersih. Sangat kontras dengan tangannya yang hitam terkena debu jalanan. "Baskara," ucap Arini. Suaranya masih sama, jernih, dingin, dan berwibawa. "Arini, kau ingat aku, kan? Ini aku, suamimu." Baskara mencoba meraih ujung gaun Arini, namun Reno segera maju dan menepis tangan itu dengan ujung sepatunya. Arini menatap pria di bawahnya tanpa kebencian, tanpa kemarahan, bahkan tanpa rasa jijik. Yang ada hanyalah kekosongan yang mengerikan. "Suamiku sudah mati 7 tahun yang lalu, Baskara. Dia mati di tengah hujan deras saat dia memutuskan untuk membuang istrinya seperti sampah. Aku hilaf. Arini. Aku bodoh. Siska mengkhianatiku. Semua orang meninggalkanku. Kau adalah satu-satunya yang tersisa." Arini berjongkok sedikit, memastikan wajahnya sejajar dengan Baskara agar pria itu bisa melihat tidak ada lagi setetes pun rasa iba di matanya. "Kau salah. Aku bukan yang tersisa. Aku adalah orang pertama yang kau buang. Dan sekarang, kau meminta pertolongan kepada orang yang kau sumpahkah tidak akan punya siapa-siapa." Arini berdiri tegak kembali. Ia merogoh tas kecilnya, mengeluarkan selembar uang Rp50.000. Lembaran yang sama yang pernah ia janjikan sebagai penghinaan terakhir. Ia menjatuhkan uang itu di atas punggung tangan Baskara yang gemetar. "Beli makanlah dengan ini. Itu adalah bantuan terakhir yang bisa kuberikan kepada orang asing yang mengganggu acaraku." Arini berbalik, menatap para petugas penjara yang baru saja tiba untuk meringkus kembali Baskara. "Tolong bawa dia kembali. Dia merusak pemandangan di area pribadi saya." "Arini, jangan. Arini, tolong!" teriak Baskara saat petugas menyeretnya kembali ke arah ambulans. Para wartawan sibuk memotret kejadian dramatis itu. Esok harinya, berita utama bukan tentang Yayasan Arini, melainkan tentang akhir tragis sang pengkhianat. Mantan suami Arini Wijaya memohon di jalanan. Arini berjalan kembali menuju mobilnya tanpa menoleh sedikit pun. Di dalam mobil, ia menutup matanya sejenak. Ia tidak merasa sedih, namun ia merasakan sebuah penyelesaian yang sempurna. "Reno," panggilnya. "Ya, Nona." "Pastikan dia mendapatkan perawatan medis terbaik di rumah sakit penjara. Aku ingin dia hidup lama. Aku ingin dia hidup cukup lama untuk melihat setiap kesuksesanku dari balik jeruji besi. Kematian terlalu cepat adalah pelarian yang terlalu mudah baginya." Baskara, yang kini kembali terborgol di brancar ambulans, menatap uang Rp50.000 di tangannya. Ia meremas uang itu dan menangis terseduh-seduh. Ia sadar, Arini benar-benar telah memastikannya menderita seumur hidup, bukan dengan membunuhnya, tapi dengan membiarkannya hidup dalam penyesalan yang tak berujung, menyaksikan wanita yang ia sia-siakan menjadi ratu sejagat sementara ia membusuk dalam kehinaan.
10 tahun telah berlalu sejak insiden di depan Wijaya Tower yang sempat menghebohkan publik. Dunia telah bergerak maju, teknologi telah berganti generasi, dan gedung-gedung baru telah menghiasi Cakrawala Jakarta. Namun, bagi Arini Wijaya, waktu bukan lagi tentang mengejar sesuatu, melainkan tentang membangun warisan yang abadi. Arini berdiri di balkon kantornya yang berada di lantai tertinggi Wijaya Tower. Di usianya yang kini memasuki kepala 4, ia tampak lebih bersinar daripada sebelumnya. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau amarah di matanya. Yang tersisa hanyalah kedamaian seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Di bawah sana, kota Jakarta berdenyut kencang, dan di setiap sudutnya, pengaruh Wijaya Group terasa, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai penyokong kehidupan melalui berbagai yayasan sosial yang ia dirikan. Nona muda. Suara Reno terdengar dari arah pintu. Pria itu kini telah berambut perak sepenuhnya. Namun kesetiaannya tetap tidak tergoyahkan. Ada kabar dari penjara, Reno? Tanya Arini tanpa berbalik. Baru saja, Nona. Baskara telah menghembuskan napas terakhirnya pagi ini di rumah sakit penjara. Serangan jantung komplikasi dengan paru-parunya. Dia meninggal dalam tidurnya. Arini terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam, merasakan udara sejuk dari pendingin ruangan yang mewah. Tidak ada rasa sorak-sorai di hatinya, hanya sebuah perasaan sepi yang lega, seperti sebuah buku tebal yang akhirnya sampai pada halaman terakhir. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Hanya sebuah kotak kecil di bawah tempat tidurnya. Petugas bilang dia bersikeras menyimpannya hingga detik terakhir. Isinya hanya foto lama pernikahan kalian yang sudah kusam dan selembar uang 50.000 yang Anda berikan 3 tahun lalu. Uang itu masih utuh. Tidak pernah ia belanjakan. Arini memejamkan mata. Ia membayangkan Baskara yang malang, mendekap sisa-sisa kehancurannya di dalam sel yang dingin. Pria itu telah membayar harganya. 10 tahun hidup dalam pengasingan, penghinaan, dan penyesalan yang membakar jiwa. Arini telah menepati janjinya. Ia memastikan Baskara menderita seumur hidupnya. Dan kini, hidup itu telah usai. Urus pemakamannya, Reno. Secara layak, tapi anonim. Jangan biarkan media tahu di mana dia dimakamkan. Biarkan dia beristirahat dengan tenang tanpa gangguan dunia yang pernah ia hianati. 1 bulan kemudian, Arini berada di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, hanya blus katun dan celana kain, sangat mirip dengan penampilannya saat pertama kali bertemu Baskara belasan tahun lalu. Namun kali ini, tidak ada penyamaran. Orang-orang di sini mengenalnya sebagai Ibu Arini, donatur utama yang membangun sekolah dan rumah sakit di desa mereka. Ia berjalan menuju sebuah jembatan kecil di atas sungai yang jernih. Di sana, seorang gadis kecil sedang duduk sendirian sambil menangis. Arini mendekat dan duduk di sampingnya. "Kenapa menangis, sayang?" tanya Arini lembut. "Teman-temanku bilang aku bodoh karena tidak punya ayah. Mereka bilang aku tidak akan bisa jadi apa-apa." Isak gadis itu. Arini tersenyum. Sebuah senyum tulus yang jarang ia perlihatkan di depan kamera. Ia membelai rambut gadis itu. "Dengar, Nak. Suatu saat nanti, orang mungkin akan mencoba membuatmu merasa kecil. Mereka mungkin akan mengusirmu, menghinamu, atau menganggapmu bukan siapa-siapa. Tapi kau harus ingat satu hal." Arini menatap kejauhan, ke arah matahari yang sedang terbenam. "Hanya kau yang berhak menentukan siapa dirimu. Kekuatanmu tidak datang dari orang yang berdiri di sampingmu, tapi dari api yang kau jaga di dalam dadamu sendiri. Jadilah ratu bagi dirimu sendiri, maka dunia akan bertekuk lutut di bawah kakimu." Gadis itu berhenti menangis dan menatap Arini dengan kagum. "Ibu juga pernah dihina." "Pernah. Sangat parah." Arini tertawa kecil. Tapi ibu memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata. Ibu membalas dengan menjadi sangat sukses sehingga mereka yang menghina ibu tidak lagi punya hak untuk menyebut nama ibu. Malam itu, Arini kembali ke Jakarta dengan helikopter pribadinya. Dari atas, ia melihat gemerlap lampu kota yang tak berujung.
Ia meraih ponselnya dan membuka sebuah aplikasi galeri foto pribadi yang sangat rahasia. Di sana, terdapat foto dirinya saat berdiri di tengah hujan 10 tahun lalu. Foto yang diambil secara diam-diam oleh Reno dari dalam mobil. Ia menatap foto wanita yang basah kuyup dan hancur itu. "Terima kasih, Arini kecil," bisiknya. "Terima kasih karena tidak menyerah malam itu." Arini kemudian menghapus foto tersebut. Ia tidak lagi membutuhkan pengingat akan rasa sakit itu. Penderitaan Baskara telah berakhir, dan dengan itu, babak lama dalam hidupnya telah benar-benar ditutup. Kini, Arini Wijaya bukan lagi seorang istri yang dikhianati, bukan pula sekadar pewaris yang ingin membalas dendam. Ia adalah seorang wanita yang berdaulat penuh atas kebahagiaannya. Ia telah membuktikan bahwa pembalasan terbaik bukanlah sekadar melihat musuh jatuh, melainkan tumbuh menjadi begitu besar hingga musuh tersebut menjadi tidak relevan lagi dalam hidup kita. Di bawah langit Jakarta yang luas, sang ratu telah kembali ke singgasananya, dan kali ini, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun memadamkan cahayanya lagi. Ia telah memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kebaikan, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan mengubah pengkhianatan menjadi sebuah mahkota yang tak terpatahkan. Cerita tentang Baskara mungkin akan terlupakan oleh waktu, namun nama Arini Wijaya akan terukir sebagai simbol bagi setiap wanita yang pernah dianggap bukan siapa-siapa untuk bangkit dan menguasai dunia. Tamat.